Baik, perkenalkan nama saya Sisko Lerensa Mangga dengan NIM 2024 110054. Mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Dosen Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Dengan tema memahami hukum dan menerapkannya dalam kehidupan, teori desentralisasi fiskal dan analisis pusaran korupsi anggaran di NTT. Yang pertama, pembangunan daerah. Gagasan tentang pembangunan daerah berdasarkan teori pembangunan wilayah adalah sebuah proses di mana pemerintah daerah bersama masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan menciptakan pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Tujuan utamanya adalah menciptakan pekerjaan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai contoh praktik nyata, kita dapat mengamati kesulitan signifikan yang dihadapi oleh komunitas Nusa Tenggara Timur atau NTT sehubungan dengan ketidakadilan pembangunan yang memperburuk dampak krisis iklim. Di area ini terdapat ketidaksetaraan sosial ekonomi yang menghambat mobilitas anak muda, diskriminasi gaji berdasarkan gender pada pekerja perempuan di sektor pertanian, serta konflik penataan pantai yang mengancam lokasi berlabuh nelayan kecil dan hutan adat. Ketidakadaan keterlibatan masyarakat petani, nelayan dan komunitas adat dalam perencanaan pembangunan telah memunculkan serangkaian protes yang diwakili oleh 15 poin rekomendasi yang menuntut keadilan distribusi, aksesibilitas layanan dasar, dan transparansi anggaran daerah. Analisis saya, carut marut pertimbangan sosial dan lingkungan di NTT ini mencerminkan kajian kritis terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Menurut pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, dijelaskan secara jelas bahwa daerah melakukan pembangunan untuk meningkatkan dan pemetaan terhadap masyarakat, peluang kerja, bidang usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan publik serta daya saing daerah. Secara hukum, penciptaan 15 poin rekomendasi dari elemen masyarakat NTT menunjukkan adanya kegagalan mendasar dalam meraih tujuan pemerataan pendapatan dan akses layanan publik yang adil seperti yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah secara legal tidak boleh hanya fokus pada pertumbuhan angka ekonomi makro, tetapi juga harus menerjemahkan pasal 258 ini melalui kebijakan pembangunan yang inklusif, responsif terhadap gender, dan berwawasan lingkungan agar hak-hak masyarakat adat serta kelompok rentan di NTT tetap terlindungi sesuai dengan tujuan hukum otonomi daerah. Yang kedua, transfer ke daerah. Gagasan tentang transfer ke daerah atau TKD berdasarkan teori, TKD adalah alat strategis fiskal yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan desentralisasi fiskal, membiayai kebutuhan belanja daerah, mengurangi kesenjangan fiskal, dan menjamin penyediaan layanan publik yang memadai untuk seluruh lapisan masyarakat. Contoh kasus di lapangan, jika kita menganalisis postur anggaran alokasi TKD tahun anggaran 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat ketergantungan fiskal yang tidak seimbang yang sangat jelas. Secara keseluruhan, NTT mendapat total alokasi TKD sebanyak 21,4 triliun, di mana dana alokasi umum atau DAU mendominasi sebesar 64% yang digunakan sepenuhnya untuk melunaskan operasional rutin seperti gaji ASN. Selain itu, ada perbedaan besar dalam kesenjangan fiskal antara wilayah di mana Kabupaten Timur Tengah mendapatkan alokasi fiskal
tertinggi sehingga 3,12 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Sumba Tengah yang berada di posisi terendah. Analisis saya terkait pos anggaran dan ketidakmerataan alokasi fiskal di NTT memiliki keterkaitan yang kuat dengan pelaksanaan yuridis pasal 1 ayat 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa TKD adalah anggaran yang berasal dari APBN dan menjadi bagian dari pengeluaran negara yang diperuntukkan dan diserahkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka yang membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi hak daerah. Secara hukum besar, porsi DAU dan ketimpangan antara kabupaten ini menunjukkan bahwa formula penemuan alokasi TKD oleh pemerintah pusat memang didasarkan pada variabel kebutuhan daerah seperti jumlah penduduk serta luas wilayah. Akan tetapi, ketergantungan yang berlebihan pada instrumen TKD ini menjamin perhatian utama bagi sistem pemerintahan kita agar desentralisasi fiskal dapat terwujud. Pemerintah daerah di NTT harus dapat memaksimalkan pengelolaan TKD yang beragam ini bertanggung jawab demi meningkatkan sektor real eksternal sehingga kemandirian ekonomi daerah dapat tercapai tanpa ketergantungan pada kas negara. Yang ketiga, gagasan tentang badan usaha milik daerah. Berdasarkan teori BUMD, adalah aset krusial bagi pemerintah daerah dalam berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan ekonomi baik nasional maupun daerah. Karakteristik BUMD secara umum memiliki sifat ganda di mana di satu sisi memiliki aspek komersial sebagai perusahaan komersial dan di sisi lain memiliki aspek sosial sebagai perusahaan pelayanan sosial. Oleh karena itu, karakter dualisme ini harus dievaluasi dengan jenis BUMD yang sesuai dengan bidang usahanya agar tidak menyimpang dari eksternal pendiriannya. Sebagai contoh nyata di lapangan, kita dapat mengamati masalah serius terkait penyimpangan tata kelola yang lestari pada PT Algae Sumba Timur Lestari atau PT Astil, sebuah BUMD di Kabupaten Sumba Timur. Kejaksaan Negeri Sumba Timur melaksanakan penggeledahan menyeluruh di kantor perusahaan daerah tersebut sehubungan dengan penyelidikan dugaan kasus korupsi. Tindakan hukum ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat mengenai indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan daerah yang terjadi pada periode tahun 2018 sampai 2023. Analisis saya menunjukkan bahwa adanya dugaan korupsi di PT Astir ini secara nyata telah mencederai substansi hukum pembentukan badan usaha daerah. Menurut pasal 331 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah dinyatakan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, penyelenggaraan kemanfaatan publik berupa penyediaan barang atau jasa berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik serta meraih profit. Secara hukum, tindakan penggeledahan oleh pihak penegak hukum terkait dugaan penyimpanan keuangan menunjukkan sehancurnya fondasi tata kelola perusahaan yang baik. Di BUMD tersebut, bukannya berkontribusi pada ekonomi lokal yang bermanfaat potensi budidaya, rumput laut atau alga untuk kesejahteraan masyarakat Sumba Timur. Tindakan penyimpangan ini malah menyebabkan kerugian bagi daerah dan menghilangkan fungsi sosial komersil BUMD. Kasus ini menegakkan urgensi penegakan hukum pidana korupsi serta reformasi sistem pengawasan internal yang ketat agar peran BUMD betul-betul menjadi pendorong sejahtera rakyat, bukan menjadi area korupsi. Yang keempat, pemerintahan desa. Gagasan tentang pemerintahan desa berdasarkan teori pemerintahan desa merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam serangka negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, sistem ini ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa. Dalam pelaksanaannya,
Desa diberikan wewenang penuh untuk mengelola dan mengatur dana desa yang disalurkan dari pusat demi menjamin pembangunan berjalan merata mulai dari tingkat bawah. Sebagai contoh nyata, kita menemukan kenyataan yang mengkhawatirkan terkait dengan skandal korupsi dana desa yang melibatkan banyak kepala desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polres Belu menetapkan kepada Desa Rafael dan pejabat kepala desa Numponi di Kabupaten Malaka sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Perpanjangan tren ini terjadi dengan penahanan mantan kepala desa Wahang oleh Kejaksaan Negeri Sumba Timur. Berdasarkan informasi hukum yang tercatat, setidaknya ada 32 kepala desa di berbagai kabupaten di wilayah NTT yang terlibat masalah hukum dan terjerat dalam kasus korupsi dana desa serta alokasi dana desa. Analisis saya menunjukkan bahwa tingginya partisipasi kepala desa dalam kejahatan korupsi ini berlawanan secara langsung dengan maksud hukum peraturan anggaran desa, mengacu pada pasal 294 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dijelaskan bahwa pemerintahan pusat mengalokasikan dana desa untuk menandai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan memperdaya masyarakat di desa. Secara hukum, tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kepala desa di NTT merupakan pelanggaran serius terhadap amanat undang-undang yang berlaku. Saat anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa malah disalahgunakan, maka pembangunan di tingkat desa akan terhambat. Kasus ini menekankan perlunya penegakan hukum terhadap korupsi dan memperbaiki sistem pengawasan dana desa di daerah supaya hak keuangan masyarakat desa terlindungi dari penyimpangan administrasi oleh oknum peraturan desa. Sekian dan terima kasih.